Lagi-lagi Amerika dan Israel ternyata luput. Ya. Karena dipikir bulan suci Ramadan, karena dia tahu Iran adalah negara teokratik yang bulan suci memang dianggap bulan ibadah, sebagian besar yang dilakukan oleh Ayatullah Khamenei ini juga menyampaikan tausiah di berbagai tempat di keliling di masyarakatnya. Artinya Iran pasti nggak akan kepikiran ada serangan. Ternyata diserang. Tapi lagi-lagi Iran belajar dengan keculasannya waktu bulan Juni itu, dia siap juga. Amerika pikir Iran pasti lemah, makanya mau direbut kembali dengan menggunakan tangan Irak. Irak lah yang menyerbu Iran. Tapi Iran ternyata bisa bertahan juga, Bang, dengan keadaan seperti itu. Bahkan memukul balik. Irak masuk dulu sampai Horamsyar, dipukul balik sampai pasukan Iran masuk ke Irak. Baru Amerika mikir kalau diterusin mungkin Iraknya yang jatuh nih. Kita jumpa kembali dalam Quo Vadis Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Dian Wiregjurit, ya, His Excellency, pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Teheran, Iran, tempat yang sangat banyak diberitakan sekarang ini. Tapi Dubes Dian juga pernah posting di beberapa negara yang sangat penting sebetulnya. Pernah di Moskow, pernah di New York, pernah di Geneva, dan tentu punya jabatan yang lain yang saya tidak ingin sebutkan satu demi satu. Selamat datang, Pak Dian. Terima kasih, Pak Dubes, Bang Dubes. Senang ketemu Anda, ya, dalam keadaan yang sangat santai. Sama-sama, terima kasih walaupun sudah saya pakai jas diundang. seperti ini. Keren, udah keren lah. Nah, kita mulai aja ya. Tapi ini saya ingin sedikit aja flashback ke belakang. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Iran dan di Irak dan apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap dua negara itu. Dulu Presiden Bush Junior itu pernah menyerang Irak karena menganggap Irak itu punya weapons of mass destruction. Tapi setelah itu kan ternyata tidak terbukti ada weapon of mass destruction. Jadi ini jadi skandal sebetulnya kalau kita melihat itu. Nah, kemudian sekarang kita dihadapkan pada kasus penyerangan Israel terhadap Iran oleh Israel dan Amerika Serikat karena menganggap Iran itu sedang membangun fasilitas persenjataan nuklir di sana. Dan juga mengumpulkan uranium, jadi semacam uranium enrichment yang mereka lakukan. Nah, Amerika dan Israel menyerang Iran ini dua kali nih, Pak Dian. Betul. Juni 2025, Betul. Ya, kemudian Februari 2026. Betul. Nah, kita tahu apa yang terjadi, banyak pemberitaan di media, dan saya ingin memulai dialog kita ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs ini pemenang hadiah Nobel yang mengajar di Columbia University, yang mengatakan sebetulnya ini tidak ada kaitannya dengan nuklir. Ya. Dan Amerika tidak punya kepentingan terhadap itu. Israel juga tidak punya kepentingan terhadap itu. Yang sesungguhnya terjadi adalah, ya, ini ada negosiasi di Geneva dan akan dilanjutkan di Wina. Betul. Untuk menyelesaikan persoalan, ya, nuklir yang dituduhkan kepada Iran itu. Nah, tapi kan negosiasi ini tidak jadi walaupun sudah ada titik-titik temu dan kemajuan, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau dikatakan oleh Jeffrey Sachs tidak ada kaitannya dengan kepentingan Amerika, tidak ada kaitannya dengan kepentingan Israel, nah apa sebetulnya yang terjadi, Pak Dian? Terima kasih, Bang Dubes. Begini, Bang, sedikit tambahan dari yang tadi itu Bush, pengalaman Bush. Bahwa apa yang dilakukan Presiden Bush waktu itu saja konon berdasarkan teknologi yang katanya canggih. Ya. Karena dibuktikan, dipamerkan di sidang umum PBB. Foto-foto. Ya. Nah, tapi dari situ saja sudah muncul berbagai dugaan orang yang memang mengarah bahwa semua ini set up. Karena yang menyampaikan bahwa Iran punya senjata nuklir adalah kelompok oposisi Iran. Yang berada di luar negeri, khususnya yang difasilitasi tinggal di Amerika.
Mereka bilang dalam konferensi pers, kami mempunyai bukti. Oh, ini tentang Iran, tentang yang tadi itu Irak. Oke. Itu Irak itu dipamerkan foto-foto yang dibuat juga oleh kelompok oposisi Irak waktu itu, tapi juga kalau itu ada peran pemerintah. Dipamerkan semua kelihatan ada, Bang. Ya. Ternyata diserbu tidak ada, Bang. Nah, Oke. buat saya pola seperti ini mungkin mau diterapkan di Iran dengan menggunakan tantangan oposisi di Amerika. Oposisi itu bilang, oposisi itu gabungan dari beberapa kelompok oposisi Iran. Inilah bukti bahwa Iran memiliki proyek senjata nuklir. Foto-foto lengkap, Bang. Ya. Foto-foto itu bukan hanya foto dari intelijen, bukan hanya dari para pembelot, tapi foto satelit, Bang. Itu saja sudah menggugah akal sehat, Bang. Dari mana oposisi punya dana sampai bisa punya satelit. Foto satelit yang waktu itu sangat rahasia kan sifatnya. Ya ternyata juga suplaian Amerika. Nah, artinya apa? Pola seperti inilah yang memang ingin dikembangkan oleh Trump untuk memojokkan suatu negara yang dia sasar karena dia punya kepentingan. Dalam hal ini kepentingan yang disampaikan Jeffrey Sachs mungkin berbeda nih. Karena buat saya kepentingan di Iran adalah kepentingan global nih, Bang. Ya. Bukan kepentingan lokal lagi. Sekarang kita saksikan kondisinya. Oke. Kita mulai dari mana? Program nuklirnya sampai detik ini, Bang, belum ada terbukti Iran punya senjata nuklir seperti yang dilakukan Korea Utara, India, atau Pakistan. Israel sendiri udah dari kapan punya? Karena untuk sebuah senjata nuklir ada bukti ada. Selain pengayaan uranium, elemen utama, dia harus punya rudalnya, peluru kendalinya, misailnya. Yang ketiga, harus sudah diuji cobakan. Iran belum pernah ada uji coba. Betul. Nah, sebetulnya Obama kan sudah melakukan negosiasi dengan Iran waktu itu dan sudah ada persetujuan. Sudah berjalan. Sudah berjalan ya pembatasan pengembangan nuklir di Iran. Nah, sekarang kan juga masih ada negosiasi yang sedang ongoing di sana. Jadi agak aneh memang kenapa tiba-tiba ada negosiasi sedang berlangsung, serangan dilakukan terhadap Iran oleh Israel dan oleh Amerika. Dan serangan itu masif gitu. Betul. Persiapan untuk menyerang Iran itu butuh waktu. Betul. Dan lebih dari 1 bulan ada kapal induk masuk ke sana. Betul. Dan ratusan pesawat yang diterbangkan ke Iran. Nah, ini memang agak overdoing and overkilling kalau kita melihat seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi gitu? Apakah karena ketakutan terhadap kelompok radikal Islam? Apakah ingin menguasai Timur Tengah, Middle East? Apa yang terjadi sebetulnya? Bang, 2 hal yang Abang di poin Abang itu, Bang. Apakah memang Iran mengancam atau ada ingin menguasai Timur Tengah? Bang, kalau dibilang Iran adalah ancaman eksistensial, selalu disebutkan itu. Saya selalu bilang gini sama di forum apapun, yuk geopolitik itu adalah paham peta dan paham politik. Nah, sekarang kita lihat petanya, demografi dan geografi. Iran itu di sini dikelilingi, dia Persia, bangsa Persia, dikelilingi oleh mayoritas negara Arab. Satu. Sunni. Kedua, masalah keyakinan. Iran di sini dikelilingi negara Arab yang semua Sunni. Bang. Itu yang harusnya merasa terancam itu, yang harus punya ancaman eksistensial itu adalah Iran. Karena sepanjang hayatnya akan berhadapan dengan situasi ini. Terkucil di tengah-tengah. Di sini Israel, Bang. Jauh banget gitu loh, 2000-an kilo. Kok bisa mengatakan itu ancaman tren? Ternyata sebabnya simpel, Bang. Pernyataan Presiden Ahmadinejad, Bang. Yang waktu saya datang surat saya kepada dia. Itu pernah menyatakan di depan mahasiswa, namanya juga di depan mahasiswa, harus yang nadanya bombastis gitu kan, Bang. Jadi dia bilang, program saya nanti berusaha menghilangkan Israel dari peta. Bang,
Dia sampaikan dalam bahasa Parsi, Bang. Yang kalau diterjemahkan tidak seperti itu. Iya. Terjemahannya adalah, saya akan hapuskan pemerintah dari peta. Pemerintah Israel. Pemerintahnya loh, Bang. Iya. Karena apa? Itulah Zionismenya, Bang. Saya ingin hapuskan Zionismenya dari Israel. Dalam bahasa, artinya bahasa Persia itu. Tapi oleh media barat ditangkapnya, wah ini jadi momentum, tadi kita singgung sedikit, untuk menggugah perhatian dunia. Makanya narasinya dibuat menghilangkan Israel dari peta. Kan sudah berbeda tuh nuansanya. Iya. Nah, kalau mau jujur sekarang Ahmadinejad juga katanya tewas ini dalam serangan ini. Belum terkonfirmasi. Padahal hidupnya sekarang biasa, kembali ke raja, jadi tetap dosen, Bang. Artinya omongan itu diucapkan 2005 dan 2008 dalam konteks menggalang dukungan terhadap pemerintah dia gitu loh, bahwa kita harus bersatu untuk menghadapi situasi kawasan yang selalu bergejolak. Nah, dengan alasan itu dia sampaikan. Tapi sampai sekarang dikatakan Iran sebagai ancaman eksistensial yang Abang bilang, buat saya nalar saya pun nggak masuk. Karena dari tahun kapan yang jadi ancaman itu Israel yang punya nuklir, ya nggak tahu ya, Arab yang dulu mengeroyok pun kalah, tapi sekarang ancaman itu dirubah. Buat saya yang poin kedua, Bang, bahwa tujuan lain, Bang, peta lagi, Bang, energi itu sampai sekarang buat saya, walaupun sudah ada energi terbarukan, hijau, biru, buat saya tetap energi fosil utama. Bahkan sampai 50 tahun ke depan nih, Bang. Nah, kawasan Timur Tengah sudah jelas semua punya minyak. Cadangan minyak kalau itu digabungkan lebih besar dari setengah dunia lebih itu. Apalagi ditambah sekarang dia udah menguasai Amerika Latin. Venezuela. Yang belum dikuasai di Timur Tengah, yang cadangan nomor minyak dan gasnya nomor 2 dan nomor 3, itu cuma Iran, Bang. Artinya kalau Amerika bisa menguasai Iran, minyak dunia ini akan tergantung dia. Dia yang bisa memainkan. Jadi alasan lain menyerang Iran adalah ya kepentingan-kepentingan energi. Betul. Yang sangat vital ya buat Amerika dan buat Israel. Jadi alasan bahwa ini existential threat ya, itu alasan yang tidak sepenuhnya didukung oleh fakta. Betul. Sama sekali tidak didukung oleh fakta. Tapi kan dibayangkan, dikemukakan bahwa Iran itu ancaman. Ancaman terhadap Israel dan ancaman juga terhadap Amerika. Amerika merasa bahwa 47 tahun dia dihujat oleh kelompok-kelompok radikal di Iran. Ini yang saya baca. Nah, oleh sebab itu, karena ini ancaman, mesti dihabisi. Nah, ini apa yang mereka lakukan kan disebut oleh mereka sebagai preemptive strike. Betul. Ya. Nah, preemptive strike untuk mencegah Iran itu menyerang mereka. Betul. Tapi apakah Iran punya kemampuan untuk menyerang mereka, apalagi menyerang Amerika misalnya? Jadi ini bagian dari self defense menurut mereka gitu. Nah, yang saya selalu tidak paham, self defense kok mengerahkan negara lain. Ya. Dan kemudian self defense kok begitu masif. Ada kapal induk, ada ratusan pesawat tempur yang dibawa dan segalanya. Nah, ini kan agak agak ironis, agak kontradiktif. Betul. Kok bisa reaksinya seperti itu gitu. Ya. Ini kan lebih bukan self defense. Ini penyerangan yang sangat masif, yang sangat organized, yang sangat canggih, dan kita lihat hasilnya sampai-sampai Ayatollah Ali Khamenei terbunuh dan banyak pemimpin Iran yang lain terbunuh. Nah, ini ya udah di luar self defense sebenarnya. Betul. Buat saya begini, Bang, kalau boleh di poin-poin ini, bahwa yang nama self defense itu diatur di Piagam PBB jelas bahwa semua negara punya hak untuk melakukan self defense kalau terancam. Makanya tadi ancaman eksistensialnya dari siapa? Tidak ada. Sepanjang revolusi, pertanyaannya adalah apakah Iran pernah melakukan invasi terhadap tetangganya? Belum pernah ya. Belum pernah. Bahkan yakin saya tidak pernah.
Karena Iran posisinya itu defensif. Menghadapi tadi tuh Sunni, Arab, itu nggak mungkin dia ofensif. Sementara peradaban dia yang panjang sekarang digantikan dengan keyakinan sebagai negara teokratis, Muslim, Syiah yang minoritas. Dia justru harus punya daya tahan yang luar biasa, Bang. Iya. Bagaimana mau mengancam kalau posisi geografi dan kenyataan demografi saja dia terkucil gitu loh, Bang. Amerika di sana, Israel pun nggak masuk akal kalau dia bilang ancaman. Buat saya itu aja konsep mengada-adanya Trump dan pemerintah Presiden Amerika sebelumnya, hanya metode mereka pendekatannya terhadap isu ini beda seperti Obama yang abang sebutkan. Ini metodenya frontal dan ofensif. Buat saya mengada-ada untuk menciptakan musuh bersama gitu kira-kira. Itulah makanya dikembangkan di kawasan Timur Tengah. Untuk menghadapi musuh bersama ini, kamu harus hati-hati karena dia punya nuklir. Nah, untuk supaya hati-hati, walaupun sejarahnya lebih panjang lagi, itulah kenapa Amerika membangun pangkalan-pangkalan militer untuk membantu menjaga kepentingan masing-masing negara itu atas serangan Iran yang agresif. Meskipun belum pernah terbukti. Sementara kalau kembali sejarah sedikit, tahun 80 ketika Iran dianggap lemah karena pergantian rezim, sebagian militernya jelas terpesah, jenderal-jenderal yang pro Syah Iran lari, sementara yang jenderal yang ada di Irannya, mereka yang tidak punya power besar seperti jenderal yang lari, itu harus menata angkatan bersenjata Iran dalam soal itu. Amerika pikir Iran pasti lemah. Makanya mau direbut kembali dengan menggunakan tangan Irak. Irak lah yang menyerbu Iran. Iya. Tapi Iran ternyata bisa bertahan juga, Bang, dengan keadaan seperti itu. Bahkan memukul balik. Irak masuk dulu sampai Horamsyar, dipukul balik sampai pasukan Iran masuk ke Irak. Baru Amerika mikir kalau diterusin mungkin Iraknya yang jatuh nih. Makanya dicari jalan damai. 88 itu. Tapi dengan jalan damai itu apakah pasukan Iran tetap di wilayah yang diduduki? Tidak. Dia kembali ke batas internasionalnya. Itu aja bukti bahwa dia bukan negara ofensif. Nah, ketika sekarang dilakukan yang mulai Juni dan sekarang ini, polanya kalau dilihat sama, Bang. Ketika Juni, perundingan lagi berlangsung juga itu, Bang. Jadi diiming-imingi, oke, kita mulai lagi perjanjian karena ini sebenarnya udah pernah terwujud dengan metodenya Obama. Yuk kita berunding lagi. Ketika Iran terbuai dengan janji ini diserang. Tapi buat saya serangan waktu itu saya juga banyak disuruh bicara. Saya udah bilang ini hanya uji coba. Yang menurut saya betul. Dia pikir lagi lemah, diserang ternyata bisa bukan hanya menahan tapi membalas gitu. Nah itu Israel dan Amerika ini kaget itu. Bahkan Israel kalau cuma 1 lawan 1, hujan-hujanan rudal, rasanya sama-sama hancur lah minimal tuh. Makanya minta bantuan sama Amerika kan, dengan mengerahkan pesawat dari Qatar, Al-Ubaid. Makanya ketika Iran membalas, Ubaid itu otomatis menjadi sasaran karena dari sana lah terbangnya pesawat-pesawat itu. Tapi Iran masih mematuhi etika perang, Bang. Dia masih menginfokan Qatar karena mereka juga hubungannya baik. Saya mau serang Ubaid. Jadi tolong penduduk sipilnya di sini. Pak Dian, Iran masih punya etika perang. Betul. Ya, dengan menginfokan pihak lawan. Betul. Ya, bahwa dia akan ikut dalam perang ini. Ya. Nah, seharusnya kan memang dalam hukum perang itu ada yang disebut declaration of war. Betul sekali. Ya. Jadi nggak mungkin orang ujuk-ujuk menyerang negara lain. Ya. Dan Amerika seharusnya juga punya ketentuan yang jelas. Kita sama-sama anggota PBB. Bahwa perang itu harus disetujui oleh Kongres. Oh iya. Nah ini kan tidak terjadi sebetulnya. Ini Presiden Trump ya bergabung dengan Israel menyerang Iran tanpa ada declaration of war sama sekali. Ya. Nah ini yang saya anggap juga satu anomali dalam hukum perang dalam hukum internasional. Dan ya Iran yang memang buat saya adalah korban. Kenapa? Karena Iran itu ya masih negosiasi ya. Dan
berharap akan ada negosiasi lanjutan betul, karena sudah ada kemajuan, betul. tapi perang dilancarkan oleh Israel. Nah, ini apa? Apa karena ya mereka menganggap bahwa memang ada senjata nuklir, ya, padahal itu nggak ada. Tapi kalau saya baca di media, tujuannya kan regime change, gitu. Pergantian kekuasaan, pergantian pemerintahan. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Nah, ini menurut Pak Dian, kenapa sih mereka betul-betul sangat-sangat ngotot terhadap regime change ini? Sebelum menjawab regime change, saya singgung dulu serangan yang sekarang. Oke. Karena polanya di luar dugaan Amerika dan Israel lagi. Setelah Juni lalu, sama-sama konsolidasi, sama-sama evaluasi, mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Lagi-lagi Amerika dan Israel ternyata luput. Ya. Karena dia pikir bulan suci Ramadan, karena dia tahu Iran adalah negara teokratik yang bulan suci ini memang dianggap bulan ibadah, sebagian besar yang dilakukan oleh Ayatullah Khamenei ini juga menyampaikan tausiah di berbagai tempat, di keliling di masyarakatnya. Artinya Iran pasti nggak akan kepikiran ada serangan. Ternyata diserang. Tapi lagi-lagi Iran belajar dengan keculasannya waktu bulan Juni itu, dia siap juga. Yang saya mau tekankan begini, Israel sendiri katanya sangat menghormati Sabat. Dalam hari Sabat itu tidak boleh melakukan kegiatan. Buat saya, mereka ini apa ya gitu ya, yang ada di benaknya. Nah, sekarang kalau ngomong artinya buat saya ya, kalau mau tegasnya Bang, menurut saya Israel sama Amerika itu ya pengecut lah. Beraninya ketika orang dianggap lemah gitu loh. Dan keroyokan. Apalagi sekarang dengan negara-negara Arab itu yang jelas membantu. Karena pangkalannya ada di sana. Makanya kalau Iran bela diri dengan menyerang pangkal-pangkal Amerika, buat saya suatu kewajaran. Tapi coba kita perhatikan di video-video. Sasarannya Iran itu benar-benar pangkalan. Sementara Israel dari awal sudah menyasar fasilitas umum. Artinya tempat umum. Tidak disasar tertentu. Baru dibantu Amerika, baru katanya sasaran pusat-pusat militer beberapa itu kena. Nah, buat saya inilah cara mereka gitu ya. Mendadak dengan harapan perang cepat selesai, Iran menyerah, rezim berganti. Kira-kira begitu. Bang, kalau ngomong pergantian rezim, kita harus bicara demonstrasi, Bang. Ya. Demonstrasi yang dilakukan demonstrasi sebenarnya bukan barang baru Bang. Di Iran itu saya di sana 2012 itu demo ada aja yang 10 orang di depan parlemen kayak kita lah, kayak di Amerika lah Bang. Tapi untuk yang lebih besar juga harus minta izin gitu kan. Ada. Nah sekarang demonstrasi yang sekarang kan beda Bang. Saya kalau melihat Iran kita harus paham dua masa penting buat saya. Revolusi 79 dan yang tadi begitu diumumkan Iran punya senjata nuklir 2002 Bang. 79 itu berhasil karena keyakinan, karena pimpinan yang luar biasa, rakyat bersatu. Monarki hengkang Bang. Karena orang-orang Iran yang hidup zaman monarki merasakan pahitnya berada di bawah rezim otoriter monarki Shah Reza. Cerita umum misalnya beredar luas, ayam sama nyawa masyarakat Iran sama. Ditabrak sama mobil orang Amerika nggak ada yang berani mengadukan. Nah, masa-masa mereka mengalami kepahitan itu masih berlangsung sampai perang Irak. Makanya semangat mempertahankan identitas baru revolusi Islam itu sangat kuat. Mobilitas berhasil. Militansi terbentuk. Kira-kira gitu. Makanya menjelang tahun 2000 Bang, mulai orang bilang generasi milenial tuh yang 90 lahir. Dia tidak pernah merasakan getirnya penderitaan itu. 90 itu orang sudah mulai melihat HP semua ini, gedung video-video gimana Eropa gemerlap, internet, apalagi 2000-an. Nah, yang 2025 ini kan mereka itu jadi remaja dan anak muda, Bang. Yang dipikir oleh Amerika mungkin inilah konsumen kami. Kami kenalkan dengan
bicara HAM lah segala macam, nggak ada HAM, represi, tidak ada kebebasan lah segala macam. Tapi mereka lupa. Iran itu buat saya kita bisa banyak ngambil contoh Bang ya, lepas dari keyakinannya. Kebutuhan dasar masyarakatnya dipenuhi Bang. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Itu hanya bisa terwujud zaman ini Bang. Zaman dulu yang mewah-mewahan monarki, penduduk masih sedikit. Tidak ada, orang miskin banyak. Sekarang Bang, karena saya lama dan suka keluyuran, saya tahu persis. Tidak ada pengemis di lampu-lampu merah lah, di pinggir jalan lah. Tidak ada Bang. Yang ada kalau ada pun itu pengungsi. Oke, kembali ke regime change itu, Nah, Pak Dian ya. Saya ingin ini. Sebetulnya sih di dalam sejarah Amerika, mereka melakukan banyak hal, ya banyak penyerangan, penculikan untuk regime change itu. Jadi bukan hanya sekali. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Betul sekali Bang. Ya, melalui operasi-operasi yang intelijen. Ya. Nah, saya tidak mengerti kalau misalnya melihat Venezuela kan regime change juga, tapi kan tidak membunuh Nicolas Maduro. Nicolas Maduro dibawa ke Washington DC, diadili di sana. Tapi Ayatollah Khamenei itu dibunuh. Dan bukan hanya Ayatollah yang dibunuh, tapi juga pemimpin-pemimpin Iran yang lain. Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan segala macam yang senior di sana itu juga dihabisi. Nah, ini udah overdoing dan overkilling. Ya. What's going on gitu? Kenapa kok sampai sejauh itu? Amerika kan belajar dari zaman ketika mulai kudeta 53 itu sampai revolusi 79 itu Bang. Khomeini itu diungsikan Bang. Dia hidup Bang di pengasingan. Dan itu dia bisa menggalang Bang. Walaupun belum ada teknologi canggih seperti sekarang Bang, tapi kan terbina tuh masyarakat, tergalang tuh masyarakat yang siap berada di belakang kalau diperlukan masuk ke Iran gitu kan. Amerika nggak mau itu terulang Bang, makanya ditembak, dibunuh. Dengan harapan kalau dulu bisa kembali, sekarang tidak ada yang akan memimpin seperti Khamenei. Buat saya itu kesalahan lagi buat Amerika. Keyakinan 3 faktor tadi. Keyakinan, pemimpinan, dan rakyat yang bersatu itu tidak diperhitungkan sama Amerika. Karena negara Islam Iran yang bentukan pasca revolusi dulu itu, akarnya sekarang sudah sampai di rakyat Bang. Jadi sekarang kalau katakan Khamenei dibunuh, ganti rezim. Bukan ganti rezim Bang, ganti pemimpin. Rezimnya tetap rezim Islam Iran. Karena pola pergantian kepemimpinan mereka juga siap, ketatanegaranya siap secara agama Syiahnya. Yang kalau saya analogikan seperti Katolik Bang, punya hierarki Bang. Pemilihannya. Apakah kalau Paus meninggal akan geger? Kan tidak Bang. Nah itu juga salah perhitungan. Karena kegagalan intelijen lagi kita ngomong Bang. Demo kemarin itu kan 3.000 diakui mati. Tapi 800 saya percaya itu adalah kaki tangan Amerika binaan Mossad. Karena dari satu agen kayak multi level marketing tuh Bang. Satu agen handler harus bina 5 harus bina 25 gitu kan. Mereka disebar di kota-kota tertentu yang dianggap strategis. Iran maunya sih Qom, tapi nggak mungkin masuk Qom, kota suci. Jadi paham-paham pandangan barat pasti nggak mempan, makanya disasar ke Isfahan, ya nggak Bang? Nah, diarahkan ke sana. Kalangan anak muda itu mana ngerti sejarah, mana ngerti pengalaman seperti itu. Mereka dibujuk, oke nanti kita gerakan di sekolah yuk di universitas yuk. Dia pikir dengan itu seperti di negara lain, mahasiswa berperan. Kira-kira gitu loh Bang. Generasi muda berperan. Salah. Generasi muda yang mana kalau di Iran? Mereka yang mengalami sejarah orang tuanya hilang di masa Shah. Ingat nggak dulu Bang, ada namanya Safak Bang. Itu pasukan khusus yang gila, yang orang nyoret foto raja hilang itu pasti. Nah, mereka tahu orang tuanya hilang itu gara-gara Safak. Nah, mereka itu yang militansinya masih kuat, makanya kalau di Iran itu ada. Karena angkatan bersenjata waktu itu terpecah, dibiarkan pelan-pelan dibentuk angkatan bersenjata. Sekarang sudah solid.
Tapi waktu itu dibikin yang namanya Garda Revolusi. Ya, ya. Yang tujuannya jelas menjaga revolusi. Ya. Sekarang mereka udah konsolidasi. Bagus. Nah, mereka nggak tahu satu lagi kekuatan potensial anak mudanya Iran, Bang. Ya. Itu kalau kita ya di wamilnya tuh. Itu Bang, militansinya kalau lihat di TV Bang, yang demo mahasiswa itu sedikit ya diserang balik kocar-kacir segala macam. Lihat nggak yang dukungan terhadap kematian ini? Ya, ya. Yang hitam-hitam semua. Untuk jalan gerak aja susah itu. Artinya apa? Dukungan di antara masyarakat Iran di level itu, generasi muda yang seperti itu sampai ke kampung, itu nggak bisa dicabut itu akarnya, Bang. Jadi sebetulnya sih bukan semata-mata regime change, tapi ini ada tujuan ideologis yang lain. Kalau kita melihat geografi, peta, di sana ada kelompok Sunni yang mengelilingi Iran, Betul. yang mungkin lebih kooperatif ya terhadap kapitalisme, terhadap negara-negara barat. Tapi rejim Sunni itu tidak terlalu kooperatif mungkin, walaupun saya salah mungkin ya. Karena mereka juga membuka pintu sebetulnya. Mereka masih mau bernegosiasi dengan pihak Amerika, dengan pihak-pihak lain, itu sebetulnya kan mereka membuka pintu. Betul. Ya. Nah, tapi tujuan utamanya bagaimana ideologi yang lebih non-kooperatif dan keras ini dimatikan. Dan mereka sebetulnya belum tentu bisa melakukan itu. Nah, tapi apa ada tujuan lain, Pak Dian ya? Kalau kita lihat Venezuela jelas karena Amerika ingin mendapatkan minyak dari Venezuela. Dengan cadangan minyak 37% yang mereka punya. Iran tidak sebanyak Venezuela, hanya 4%. Hasilnya tuh 4 juta barel per hari. Kalau saya Bang, abang beda visi Bang. 4 juta produksinya. Kalau produksinya Venezuela tidak sampai 30 juta per hari Bang. Cadangannya. Dan cadangannya itu Iran minyak nomor 3, gas nomor 2 Bang. Ya. Tapi di sana memang nomor 1 urusan minyak atau gasnya gitu. Ya. Tapi bukan produksinya. Kalau yang tadi abang bilang Iran 4 juta itu produksinya Bang. Produksinya, oke. Ya itu satu hari. Satu hari 4 juta Ya, 4 juta barel. Kalau nggak salah Venezuela itu sekitar 5, 6 atau 7 gitu. Ya yang saya khawatir adalah sebetulnya di balik ini juga ada ya niat, keinginan untuk menguasai energi di Iran, ya. Buat saya memang tujuannya itu Bang. Tadi saya sudah singgung. Satu-satunya negara yang masih bisa berdiri tegak dan bukan tidak mau menjadi anteknya lah. Itu kan tinggal Iran Bang. Yang lain sudah tunduk Bang. Ya. Sebelum revolusi kan tahu sendiri. Ya. Justru kerja sama Iran sama Amerika, perusahaan-perusahaan minyaknya itu konsesinya begitu besar Bang. Ya. Makanya ketika siapa yang dikudeta tahun 53 itu karena dia menasionalisasi. Makanya dikudeta supaya dengan harapan si Reza akan mengikuti sesuai kemauan mereka. Betul tercapai. Ketika itulah kejayaan mereka atau Amerika. Tapi revolusi Iran, rakyat melihat, Bang, Iran itu kan sekarang 80 juta lebih. Ketika 50-an itu kalau nggak salah masih juga 50-an juta atau apa. Artinya ketika itu sendiri sudah ada rasa di kalangan rakyat bagaimana sebuah monarki ini menjajah di negaranya sendiri gitu loh. Dengan bertambahnya penduduk yang melihat apa yang dilakukan, kan kita belajar dari contoh ya Bang, katanya supaya negara maju ini kalau pimpinnya benar, pasti negaranya benar, kira-kira kan gitu. Pimpinannya bagus, negaranya bagus. Nah, dengan contoh ini saja sudah terbukti Amerika gagal mempertahankan yang namanya Reza Pahlavi. Sekarang mau mengembalikan dengan mengirim anaknya dengan harapan ada regime change, buat saya terlalu gegabah Bang. Mimpi Bang. Menurut Pak Dian tidak mungkin Reza Pahlavi itu tidak mungkin, duduk dalam kursi kekuasaan di sana. Tidak mungkin. Kalau saya bilang minimal selama saya masih hidup mungkin kita nih rasanya sih nggak akan Bang. Karena saya sudah melihat di televisi Pak Dian ya, Reza Pahlavi membuat statement ya bahwa dia akan kembali ke Iran. Silakan aja. Silakan aja dia bilang apapun, tapi
Bang, anak kecil yang hidupnya di luar tidak tahu apa-apa. Sekarang kau mau bilang saya akan berjuang membangun Iran. Siapa dia gitu loh Bang. Ya, ya. Saya lebih percaya kalau Ya. kalangan oposisi itu yang bicara seperti itu orang-orang yang memang punya integritas Ya, ya. keilmuan atau politik yang memang menunjukkan dia menguasai masalah. Bang, kalau mau jujur, ya mungkin sekarang kita ini Bang, anak muda yang jadi boleh nggak? Artinya bagaimana kita mengharapkan dia akan bisa membangun kita. Ya. Nah, sekarang Iran melihat selama di luar itu kerjanya foya-foya, hidup Ya, dari ya. harta dia. Ya, ya, ya. Nggak, Oke. pasti bukan menjadi contoh yang bisa diteladani. Ini perang akan lama. Kalau Donald Trump mengatakan 4 minggu gitu. Dan tentu kalau menghadapi ya kecanggihan teknologi militer Israel dan Amerika, tidak mudah buat Iran gitu Betul. untuk menghadapi mereka, menghadapi serangan itu. Nah, yang saya tidak paham ya, karena sebetulnya Rusia juga dekat dengan Iran. Betul. Cina juga dekat dengan Iran. Malah di banyak media dikatakan bahwa mereka juga mendukung Iran sebetulnya. Tapi kemana mereka? Di mana Cina? Di mana Rusia dalam hal ini? Bang, kalau dibilang perang akan berkepanjangan mungkin relatif ya Bang. Nggak 4 minggu kalau dikatakan oleh Donald Trump. Kalau buat saya 4 minggu nggak lama Bang. Lama loh 4 minggu. Kalau perang yang dibayangkan Kalau oleh di Ukraina udah 4 tahun. Hah? Di Ukraina udah 4 tahun. Nah, itu lama. Kalau itu lama. Kalau ini kayak kemarin yang 12 hari, Bang. Ketika itu pun banyak yang memperkirakan akan lama. Tapi saya di berbagai silakan lihat di berbagai Tidak media, akan lama. saya bilang tidak akan lama. Nah, sekarang juga karena sudah sama-sama kaget. Tapi kalau dari stok persenjataan, mohon jangan dibandingkan Iran dengan Amerika. Ya. Itu tidak membandingkan apple to apple orang bilang. Tapi bandingkanlah sama Israel. Apakah kalau ini perang Israel-Iran murni, Israel juga akan mampu bertahan dengan perang 40 hari? Belum tentu juga, Bang. Ya. Artinya apa sih? Israel itu bukan apa-apa kalau tanpa Amerika, kalau tidak ada Amerika. Nah, Amerika lah inilah yang jor-joran. Nah, kalau jor-jorannya Amerika sampai juga mengerahkan semua yang ada di pangkalannya di sekitar Iran, buat saya silakan saja. Iran sudah banyak belajar. Nah, kalau ditanya tadi pertanyaannya tadi betul penting, Rusia dan Cina di mana? Buat saya karena Iran tidak akan mengimbangi kalau perang lama, Bang, tidak akan bisa mengimbangi Israel. Amerika lah jelasnya. Makanya Cina dan Rusia sudah mulai mengirim senjatanya termasuk rudal-rudal dan penangkal rudalnya yang S-400 itu, sistem S-400 itu dari sejak sebelum perang yang Juni, Bang. Oke. Mungkin saya satu-satunya diplomat yang diberi kesempatan tidak menyaksikan parade hari revolusinya, Bang. Karena tidak ada diplomat diundang. Saya tanya, kok saya nggak diundang? Saya mau lihat. Ambasador, kalau ambasador diundang, saya harus fair. Yang lain juga harus diundang. Nanti mereka tahu. Jadi saya hanya diajak ke beberapa tempat, kira-kira gitu. Saya bilang, gila, dalam kondisi sanksi saja bisa seperti ini. Bang, sanksi itu kan mencakup berbagai bidang yang sangat strategis, mencakup semua aspek harkat kehidupan rakyat. Mulai dari perdagangan, ke perbankan, otomotif, dirgantara. Bang, Perancis pergi dengan sanksi yang diberlakukan 2002 itu. Peugeot, Renault, Citroën itu kan yang dominan di Iran. Dengan perginya Perancis, apa industri mobil Iran mati? Bang, detik ini produksinya Iran tetap berjalan. Memang kalau dilihat modelnya, ya ketinggalan lah. Tapi dia merupakan produsen terbesar di Timur Tengah, Bang. Produksi sendiri dan digunakan oleh Afghanistan, Pakistan, Syria, Irak gitu loh, Bang. Artinya kalau itu saja mereka bisa, Bang, itu kan juga sumber dana mereka, sumber devisa mereka. Tidak heran kalau kemampuan teknologi lainnya juga berlangsung, kira-kira begitu. Ya, saya sih respect terhadap Iran tentunya, karena memang dalam kondisi geografis yang agak isolated, Betul. dibandingkan dengan negara-negara lain, mereka punya resiliensi yang cukup kuat, ya. Nah, bisa
eksis, bisa survive di bawah sanksi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara lain. Sangat masif. Ya. Nah, tapi kembali kepada soal perang ini. Ya, perang ini mudah-mudahan tidak lama, ya. Lebih cepat, lebih bagus agar dia bisa selesai. Tapi yang saya takutkan perang ini juga tidak tidak terbatas di Iran. Betul. Dia bisa meluas gitu. Nah, apakah ya kalau dia meluas juga bisa dibatasi, tidak kemana-mana, ya, untuk tidak mengatakan localize gitu. Betul. Gimana tuh, Pak Dian? Bang, konsekuensi kita Indonesia, misalnya waktu itu kan dulu pernah ada heboh kita akan menerima pangkalan Amerika. Suatu ketika kan ada. Buat saya risikonya berat, Bang. Sebagai negara yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika, satu berarti dia adalah aliansinya Amerika. Kalau Amerika perang, dia mau tidak mau terlibat. Ini konsekuensi yang sekarang dialami oleh negara-negara Timur Tengah, Bang. Oke. Karena itu Iran sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi. Israel nggak mungkin sanggup berhadapan langsung. Amerika tidak mungkin hanya mengandalkan Qatar. Makanya diberdayakanlah nih pangkalan lain. Iran siap, Bang. Makanya semua pangkalan itu kan diserang, Bang. Ya. Nah, sekarang pilihannya begini, Bang. Saudi sendiri pernah bilang, kami tidak akan mengizinkan pangkalannya Amerika digunakan untuk menyerang Iran. Uni Emirat Arab juga menyatakan, ternyata digunakan, Bang. Loh, konsekuensi dari sikap seperti ini kan harus siap menerima serangan di wilayah itu. Nah, sekarang sudah katanya Arab Saudi ingin membalas. Buat saya gegabah. Saya yakin tidak akan. Karena apa? Bang, kalau perang ini terjadi, jangankan dunia lah, kalau dia nggak mungkin. Localize tadi yang Abang bilang, bahwa ini akan jadi perang Timur Tengah, bisa dibayangkan nggak? Kalau lebih dari 40 hari perangnya, Bang, sama-sama hancur, Bang. Apakah Dubai yang cuma berapa ratus kilo dari Iran itu mau rakyatnya melihat bangunan yang dibuat dari fondasi pasir dan batu sekarang jadi bangunan mewah, megah, teknologi tinggi, hancur begitu saja, Bang. Hanya gara-gara membantu Amerika, Bang. Kuwait segala macam, Qatar, bangunan megahnya Dubai, apa mau hancur begitu saja semata-mata mengikuti ambisinya Amerika. Buat saya pada akhirnya realisme yang bicara, mereka akan sadar bahwa ini tidak bisa lama-lama. Untuk mengingatkan juga bahwa kehancuran yang sama hanya akan menyenangkan satu pemenangnya, ya mungkin Amerika. Dia jauh di sana. Sementara dia karena memang ini sekutunya, dia akan membangun lagi rekonstruksi dianya sendiri. Ya, sebetulnya sih kalau kita mau jujur, perang yang terjadi sekarang ini ya memang akan merugikan semua. Semua akan kalah. Betul. Jadi apakah Saudi Arabia, Betul. apakah Uni Arab Emirat, apakah Bahrain dan sebagainya. Betul semua itu. Mereka adalah negara yang kalah dalam perang ini. Ya, dan memang Iran ya menjadi korban yang sangat pasti. luar biasa, ya banyaknya. Betul. Tapi ya semua negara tidak ada yang menang dalam perang ini. Ya, jadi ya mudah-mudahan perang ini bisa cepat selesai. Mudah-mudahan, Bang. Pak Dian ya. Jadi Saya kita yakin. bisa melihat ke depan ya dan mencoba melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Betul. Supaya kita bisa maju kembali, lebih baik kembali. Tapi kan penting juga untuk melihat bagaimana peta Timur Tengah pasca perang Iran ini. Kalau menurut proyeksi Pak Dian sebagai orang yang pernah punya pengalaman di Iran, how do you see that? Buat saya, Bang, prioritas Iran ke depan begini, Bang. Kalau kita, maaf ini agak teknis walaupun saya bukan orang teknis. Amerika pada akhirnya membiarkan Korea Utara memiliki nuklir. Nggak diganggu tuh sekarang tuh. Iya. Ya kan? Nah, saya dulu 2014 ada pakar Amerika, Kenneth Waltz namanya, yang menyatakan daripada situasi goncang begini terus, curigaan jalan terus, kenapa nggak dibiarin Iran punya senjata nuklir? Nanti Arab bilang, wah kalau Iran punya, saya punya. Silakan. Nah dengan itulah kestabilan katanya. Karena satu nyerang dengan senjata nuklir aja selesai cerita kita ini, Bang. Itulah yang namanya konsep Mutual Assured Destruction, MAD itu. Artinya ya memang sama-sama hancur. Makanya tidak akan ada yang mau meluncurkan.
Nah, itu kan konsep perang dingin, Bang, antara Uni Soviet dan Amerika. Ya, Makanya, kenapa Korea Utara dibiarkan, kenapa Iran tidak dibiarkan itu? ya, buat saya itu sekarang begini, konteksnya begini, Bang. Ya, Jepang hancur karena bom nuklir, tapi Jepang membangun karena teknologi nuklir. Nah, teknologi nuklir ini yang tidak akan pernah bisa dihilangkan dari siapapun yang sudah menguasai. Ya. Kita istilahnya hardware-nya boleh hancur, software-nya ada di sini gitu loh. Jadi kapanpun, Iran pun mempersiapkan skenario yang terburuk sejak perang-perang yang sebelumnya, termasuk perang Iran-Irak dulu. Artinya apa? Nuklir, Abang ingat serangan Israel ke reaktor Osirak di Irak tahun 81. Irak mempunyai program nuklir yang diwujudkan dalam bentuk reaktor, tapi upaya membuat senjata nuklir pun ada di situ. Sekali serang sama Israel, hancur, sampai detik ini dia nggak punya. Nah, Iran disebar, Bang. Jadi kalau hancur di sana, di sini masih ada. Nah, buat saya posisi Iran seperti itu akan tetap dipertahankan. Dia akan tetap punya fasilitas nuklir, apalagi sekarang dengan teknologi di dalam tanah, di dalam gunung, segala macam yang tidak bisa dideteksi, bahkan ditembus oleh bunker busternya Amerika. Buat saya, Iran akan tetap mempertahankan sikap bahwa untuk membela diri, dia juga harus siap dengan yang terburuk, yaitu sama-sama hancur. Proyek nuklirnya tetap akan berjalan. Ya, oke. Saya ingin lihat, ya, ini kan semua negara Islam yang ada di sana. Ya, punya perbedaan-perbedaan kepentingan ekonomi, Betul. ya, punya hubungan-hubungan mungkin militer ya dengan negara lain ya. Tapi melihat ke depan, apakah tidak mungkin negara-negara Islam ini bersatu? Bang, saya secara my personal opinion, Bang, tidak akan mungkin, Bang. Tidak mungkin ya, kalau banyak perbedaan. Terlalu banyak perbedaan karena perbedaan penafsiran, Bang. Dan sumbernya itu, Bang. Sekarang, Bang, kalau Abang denger nih, Bang, Arab Saudi sama Uni Emirat Arab lagi bentrok nih, Bang. Ya kan? Ya, saya baca. Lagi bentrok gara-gara membantu kelompok di Yaman dan kelompok di Sudan, Bang. Sudan Ya dan nggak? Selatan. Bayangkan, Sudan itu pecah menjadi Sudan dan Sudan Selatan karena yang Selatan adalah katanya non-Muslim. Tapi yang Muslimnya sekarang ini ribut sendiri, Bang. Karena perbandingan, Bang, perang sekarang mana ada yang antar non-Muslim, Bang. Semua di antara Muslim, Bang. Indonesia negara Muslim terbesar di dunia sebetulnya. Lantas Sekarang udah mulai digantikan Pakistan. Oh ya? Lantas apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Dalam konteks perang Iran sekarang ini? Ya. Di mana-mana saya bilang tidak ada yang bisa dilakukan Indonesia, Bang. Kita tidak punya leverage. Tidak punya leverage. Contoh paling gampang. Paling membuat statement. Statement pun lunak. Bang, tolong ingat sejarah kita, Bang. Ketika kita zaman Soeharto lah katakan, kita masih punya konsep politik luar negeri yang namanya bebas aktif. Bukan bebas aktif, itu udah menurut saya samar udah. Tapi politik luar negeri dalam bentuk lingkaran konsentrik, Bang. Di mana prioritas adalah ASEAN, kemudian non-blok, kemudian OKI, dan di luarnya PBB. ASEAN waktu itu berperan mendamaikan, merubah kawasan ini menjadi dari zone of conflict menjadi zone of cooperation, Bang. Sukses, Bang, ASEAN. Tapi sekarang, Bang, kita mendamaikan di sini aja udah nggak mampu, Bang. Ketika itu lapisan kedua, non-blok. Namanya juga non-blok 70-an itu, Bang. Artinya apa? Ketika itu negara-negara Afrika masih banyak yang belum merdeka, Bang. Non-blok berperan, Bang. Berikutnya OKI. Intifada pertama yang dilakukan Palestina terhadap Israel membentuk OKI. OKI ikut campur, OKI pun ikut, Indonesia pun berperan menyelesaikan masalah Islam Mindanao. Berarti OKI masih punya peran. Ketika masalah dunia menjadi masalah-masalah isu-isu global mulai masuk lingkungan, itulah PBB. Masalah global harus ditangani oleh organisasi global. Di mana Indonesia sekarang? Mau ngomong non-blok, siapa lagi yang mau dengar, Bang? ASEAN kita tidak mampu, non-blok cuma slogan,
menyelesaikan masalah antara hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi saja nggak mampu, Bang. Ya, ya. Dua-duanya Islam, dua-duanya saudara kita terbesar waktu itu, sekarang mungkin. Tapi maksudnya kita moderat, selalu dibilang begitu, nggak mampu, Bang. Yang menyelesaikan siapa? Cina, Bang. Ya. Leverage kita apa gitu? Cina, you mau nggak damai, mau nggak duduk, mau apa? Saya dapat apa? Iran dapat investasi, dibeli minyaknya. Arab dapat investasi, dibeli minyaknya. Selesai mereka damai sekarang. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan karena memang tidak punya leverage. Betul. Untuk menyelesaikan persoalan di ASEAN saja kita tidak mampu, apalagi menyelesaikan persoalan di Iran atau di Timur Tengah. Ya memang menyedihkan dan Betul. ya mungkin ini ya downside dari bergabungnya Indonesia di Board of Peace. Ya, ini downside dari bergabungnya Indonesia di Board of Peace. Jadi ya saya kira sih banyak yang kita sudah diskusikan nih Pak Dian, Pak Dubes ya. Masih bisa panjang kalau kita mau diskusi lagi, bisa, tapi Bang. saya kira sih kita dibatas oleh waktu. Ya. Boleh saya tambah satu singkat aja, Bang? Boleh. Bang, dalam dunia diplomatik, karena kita diplomat, Bang, saya diplomat karir. Saya one time diplomat. Saya cuma mau bilang begini, Bang. Zaman Soeharto kita bisa berhasil dan diakui. Swasembadanya, keluarga berencananya kita diakui. Makanya kita diminta berpartisipasi di OKI, di non-blok. Sekarang, Bang, ada frasa dari diplomat senior. Kalau kita mau berperan dalam dunia internasional, ya benahi dulu deh dalam negeri. Ya. Kalau kita bisa benahi dalam negeri, keluar ketemu asing, kita bisa pakai topi dengan terhormat dan mereka yang akan datang ke kita. Dengan kondisi sekarang tanpa leverage, jangan harap, Bang. Oke. Makasih Pak Dian. Saya tidak buat kesimpulan. Silakan. Ya. Kita sudah tidak akan buat tidak, kesimpulan. Ya, nggak kan? apa-apa maksudnya. Tapi yang pasti kita akan terus pantau. Siap. Ya. Semoga ketakutan bahwa ini akan menjadi perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Nggak akan, ya. Bang. Karena ini ketakutan yang ada di media. Betul. Dikatakan. Tapi perubahan akan terjadi. Apakah itu geopolitik? Apakah itu geoekonomi? Betul. Perubahan di Amerika juga akan terjadi. Betul sekali. Karena apakah Trump betul-betul didukung ya untuk kebijakan perang yang ya oleh banyak pihak di Amerika dikritik habis-habisan, dan juga mungkin di Israel juga akan ada perubahan. Kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti adalah they cross the red line. Betul. Ini yang terjadi sekarang ini. Terima kasih Pak Dian ya. Terima kasih Bang Terima kasih. Bang Nanti Todung. kita akan undang lagi, sampai ketemu lagi dalam Quo Vadis Indonesia edisi berikutnya. Terima kasih.